Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mendapatkan sensor nutrisi. Saya sebagai ketua kelompok izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hisham Al-Fawas dengan NPM 2154011007 dan teman saya Rehan Pangestu dengan NPM 21140710059. Saya Widi Trinzi, MPM 2114071053. Saya Surya Camelia Agustin dengan MPM 21140710003. Selamat menyaksikan video dari kami. Selanjutnya yaitu abstrak. Perancangan tugas akhir ini dengan membuat alat pengontrol kondisi air secara otomatis dengan melakukan pengecekan kadar nutrisi air. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Mikrokontrol digunakan untuk membaca kadar nutrisi pada air melalui sensor TDS dan mengendalikan pompa nutrisi untuk mengatur air nutrisi pada tangki hidroponik. Dari hasil pengujian proses, saat nutrisi kurang dari set point, sistem akan melakukan pengisian air nutrisi. Lalu setelah sistem membaca nilai kepekatan nutrisi sudah melewati batas set point, maka pompa nutrisi akan berhenti. Berdasarkan hasil uji kalibrasi, diperoleh nilai R² sebesar 0,9874 dengan rumus Y sama dengan 1,1043X ditambah 23,915 yang diubah menjadi X sama dengan Y min 23,915 dibagi 1,1043. Pada uji validasi, diperoleh nilai R² sebesar 0,9994 dengan rumus Y sama dengan 1,1974X menggunakan persamaan Y sama dengan AX. Dapat dilihat pada nilai R² pada uji kalibrasi dan uji validasi mendekati angka 1, menandakan bahwa alat yang digunakan sangat akurat. Dengan tingkat keakuratan rata-rata alat ini sebesar 99,99.992%, waktu respon alat adalah 33,85 detik, menunjukkan grafik yang sangat stabil. Lalu pada uji reliabilitas pada setting point menghasilkan nilai sebagai berikut pada setting point 1 hingga setting point ke-8 dengan nilai rata-rata sebesar 0,14142. Maka semakin kecil nilai pada uji reliabilitas, maka semakin kecil juga kesalahan yang terjadi pada alat dalam pengukuran. Ini berarti alat bekerja dengan lebih baik dan dapat diandalkan. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Hisham Al-Fawas. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan dari skematik FreeZing. Yang pertama itu ada Arduino Uno, lalu ada LCD, lalu ada RTC, ada MMC, lalu ada relay, ada aktuator, ada pompa, modul dan sensor. Baik, untuk yang pertama ini adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah alat yang digunakan untuk merancang atau membuat perangkat elektronik. Jadi sumber utama itu ada di Arduino Uno. Lalu yang kedua itu ada LCD. LCD ini berguna untuk melihat pembaca dari nilai sensor, waktu, dan juga penyimpanan. Lalu ada RTC. RTC ini digunakan untuk menghitung waktu dengan akurat dan juga menjaga data supaya waktunya itu real time gitu. Lalu ada MMC. MMC ini berguna untuk
menyimpan data atau nilai dari sensor kita yang telah diberikan. Jadi nanti data-datanya akan tersimpan di MMC. Lalu untuk relay ini adalah penghubung mengalirkan arus listrik dari baterai ke komponen. Lalu untuk modul sensor ini untuk mengukur nilai dari nutrisi yang telah diberikan, dan modul ini akan menghantarkan aliran itu dari papan rangkaian ke sensor. Baik, yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno itu yang pertama ada GND. GND itu dihubungkan ke papan dengan sambungan yang minus. Untuk kabelnya ada yang berwarna hitam, disambungkan ke papan, dihubungkan ke minus. Lalu yang kedua ada VCC. VCC itu 5V yang kabel berwarna merah ini dihubungkan ke kabel VCC atau dihubungkan ke papan yang dihubungkan di rangkaian yang VCC, di arus yang VCC atau arus yang plus. Lalu ada A4 itu kabel yang berwarna kuning dihubungkan ke papan SDA A4. A4 ada yang di warna hijau dihubungkan ke papan yang SDA. Lalu ada A5 kabel berwarna kuning dihubungkan ke papan dengan aliran atau arusnya yang SCL. Lalu setelah dari Arduino Uno ada LCD ada GND, ada VCC, ada SDA, dan ada SCL. Untuk yang GND sama seperti tadi dihubungkan ke arus yang minus, dihubungkan ke papan yang arusnya minus. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dari sini dihubungkan, dialirkan lagi ke sini serentak dengan rangkaian yang lainnya. Untuk GND dialirkan di aliran yang minus. Lalu ada VCC kabel yang berwarna merah, itu dihubungkan ke papan dengan aliran arus yang plus. Di sini kita lihat berwarna merah, ini sambungannya dialirkan ke sambungan arus yang plus. Lalu ada SDA kabel berwarna hijau, dialirkan ke papan selaras dengan arus yang ditaruh di SDA. Lalu ada SCL kabel warna kuning, dialirkan ke papan dan disatukan juga dengan arus yang lain yang dihubungkan ke SCL. Lalu ada MMC. Yang pertama ada SC dihubungkan ke Arduino 4 ini. Setelah itu ada SCK ke-13 kabel berwarna coklat. Lalu ada MOSI kabel berwarna putih. MOSI dihubungkan ke Arduino nomor 11. Lalu juga ada MISO kabel berwarna abu-abu yang dihubungkan ke Arduino nomor 12. Lalu juga ada VCC
VCC kabel berwarna merah dihubungkan ke papan dengan arus aliran plus. Dan terakhir juga ada GND kabel berwarna hitam dihubungkan di arus papan yang beraliran minus. Terus setelah itu ada RTC. RTC ini ada GND, ada VCC, ada SDA, dan juga ada SCL. Untuk yang GND ini kabel berwarna hitam dihubungkan ke arus minus atau aliran yang minus. Lalu ada VCC kabel berwarna merah yang dihubungkan ke arus atau aliran plus. Lalu ada SDA kabel berwarna hijau dialirkan ke papan dengan arus yang sama-sama SDA, dan ada SCL kabel berwarna kuning, kabel jumper berwarna kuning dialirkan ke papan dengan selaras kabel-kabel dari SCL. Lalu ada relay. Relay ini ada NI, ada GND, dan ada VCC. Untuk yang GND, kabel berwarna hitam dihubungkan ke papan dengan arus atau aliran minus. Lalu ada VCC, kabel berwarna merah dihubungkan ke papan dengan aliran plus. Lalu ada NI. NI kabel berwarna biru dihubungkan ke Arduino Uno, kabel berwarna biru dengan nomor 2. Lalu ada modul. Modul ini ada plus, ada minus, dan ada A. Untuk yang minus itu kabel berwarna hitam dihubungkan ke papan dengan aliran minus, dan ada yang plus kabel berwarna merah dihubungkan ke papan dengan arus atau aliran yang plus juga. Dan yang A kabel berwarna kuning dialirkan ke Arduino Uno nomor A1. Lalu di sini ada baterai dan ada aktuator. Untuk baterai dan aktuator ini saya hubungkan dari baterai ke aktuator, lalu disambungkan ke relay. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari skematik FreeZing. Baik, selanjutnya adalah rangkaian. Untuk komponen rangkaian yang pertama ada LCD. Lalu selanjutnya ada Arduino Uno, ada RTC, ada MMC, relay, ada baterai, ada aktuator, dan ini ada modul. Lalu yang terakhir ada sensor dari EC nutrisi itu sendiri. Jadi ini adalah rangkaian dari sensor nutrisi yang telah kami buat. Ya, baik. Untuk video selanjutnya adalah rangkaian dari rangkaian kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan sensor EC nutrisi. Jadi untuk komponen kelompok kami, yang pertama ada papan rangkaian, yang kedua ada Arduino Uno beserta kabelnya, dan ada baterai, ada modul, lalu ada sensor dari
sensor EC nutrisi itu sendiri. Lalu ada LCD, ada RTC, lalu ada MMC, lalu ada relay dan juga aktuatornya, lalu ada kabel jumper untuk menghubungkan setiap komponen satu dengan yang lainnya. Baik, untuk yang pertama itu ada LCD. LCD di sini ada tulisannya, ada GND, ada VCC, ada SDA dan ada SCL. Baik, untuk LCD kita pasang di sini terlebih dahulu. Untuk yang GND itu kita aruskan di tempat yang sama karena GND ini memiliki arus minus. Selanjutnya juga ada VCC juga sama, kita sambungkan. Selanjutnya ada SDA kita pasang di sini. Lalu yang terakhir itu ada SCL, kita pasang di sini. Baik, untuk selanjutnya ada Arduino Uno. Yang pertama kita membutuhkan kabel jumper. Baik, untuk Arduino Uno di sini terlihat ada tulisannya. Ada A5, A4, A3, A1, A0, ada GND, ada 5V. Lalu yang pertama itu mungkin 5A. 5A5 di sini kita hubungkan ke arus SCL. Dan setelah terpasang, selanjutnya kita membutuhkan kabel jumper juga. Roda A4, itu disambungkan ke SDA. Setelah itu kita membutuhkan kabel jumper juga, GND. Kita ke GND. Lalu ada 5V. Kita sambungkan ke plus atau VCC. Kita cabut. Kita sambungkan ke arus VCC. Lalu selanjutnya ada MMC. Untuk MMC di sini yang pertama ada GND. Selanjutnya VCC, ada MISO, ada MOSI, ada SCK dan ada CS. Yang pertama itu GND. GND kita sambungkan ke
arus GND yang ada di papan rangkaian. Selanjutnya itu VCC, sama VCC juga kita sambungkan ke arus yang memiliki arus plus di papan rangkaian. Selanjutnya ada MISO. MISO itu ke Arduino Uno 12. Di sini ada tulisan 12. Kita sambungkan ke Arduino 12. Baik, setelah MISO itu ada MOSI. MOSI kita sambungkan ke Arduino Uno yang berangka 11. Jadi kita harus teliti ya teman-teman, karena untuk ininya sedikit harus teliti. Selanjutnya setelah MOSI itu ada SCK ke Arduino Uno angka 13 teman-teman. Dan yang terakhir ada SC, sambungkan ke Arduino Uno angka 4. Baik, untuk MMC sudah selesai, terhubung. Saya taruh di sini. Selanjutnya itu ada RTC. Di RTC ini ada GND, ada VCC, SDA, SCL. Lalu untuk kedua ini tidak kita pakai karena kita memakai 4 ini saja. Untuk ini sama saja. Untuk yang GND kita pasang ke arus yang GND di papan. Lalu untuk VCC sama, kita aruskan ke VCC. Lalu untuk SDA sama, kita sambungkan di sini ke arus SDA. Lalu yang terakhir itu ada SCL, kita sambungkan ke arus SCL yang ada di papan. Sudah selesai untuk RTC. Selanjutnya ada modul. Modul di sini bisa kita lihat ada tulisannya, ada A, ada plus dan ada minus. Karena di sini dia harus disambungkan. Kita sambungkan dulu ke kabel jumpernya. Nah, sini sudah kita sambungkan teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk arus yang minus kita sambungkan ke arus yang minus di papan, yaitu GND. Lalu ini tengah plus kita sambungkan ke papan rangkaian yang berarus VCC.
Baik, untuk yang selanjutnya ada A. Yang A ini kita pasangkan ke Arduino Uno A1 teman-teman. Baik, untuk modul sudah terpasang. Nah, sedikit ribet. Lalu ada relay dan aktuator. Di sini saya sudah menyambungkan kabel aktuatornya kepada mulut dari baterai, jadi bisa langsung disambungkan. Untuk relay di sini bertuliskan ada GND, ada VCC dan ada NI teman-teman. Jadi yang pertama GND sama teman-teman kita aruskan ke GND. Nah, karena di sini sudah penuh teman-teman, kita bisa menyambungkan di papan rangkaiannya menggunakan kabel jumper. Kenapa kita sambungkan? Karena agar arus dari GND ini bisa diaruskan teman-teman atau tidak terputus. Nah, ini saya sambungkan dengan kabel jumper mel-mel. Setelah itu kita sambungkan dengan yang searah teman-teman, jadi tidak mengot. Baik, sudah, sambungkan lagi. Untuk relaynya berada di tengah yang GND, sambungkan ke GND. Sudah, lalu selanjutnya ada VCC. Nah, kita lihat di sini juga teman-teman, karena VCC juga sudah penuh, lalu bisa kita sambungkan sama seperti GND agar arusnya tetap terhubung, karena di sini sudah penuh teman-teman dan harus disambungkan ke seberangnya, ke sebelahnya. Ini sudah terpasang. Selanjutnya ada NI. NI ini kita pasangkan ke Arduino Uno yang angkanya 2 teman-teman. Ya, selanjutnya adalah pompa atau aktuatornya kita pasangkan ke baterainya teman-teman. Bisa terdengar aktuatornya bunyi, jadi tidak salah ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah hasil dari rangkaian
dari kelompok kami, kelompok 2 EC Nutrisi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi pada kelompok kami menggunakan 14 taraf, di mana taraf pertama kami menggunakan air keran dan taraf selanjutnya menggunakan air yang dicampur dengan larutan garam dengan konsentrasi kenaikan sebesar 1 ml per tarafnya. Untuk kalibrator yang kami gunakan yaitu TDS meter. Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau juga kesohihan pada suatu instrumen. Pada validasi ini kami melakukan pengurangan taraf menjadi 8 taraf, dengan taraf pertama yaitu air keran dan taraf selanjutnya dengan air yang dicampur larutan garam dengan konsentrasi kenaikan 0,5 ml. Pada validasi ini kami memperoleh R sebesar 0,998. Kegiatan selanjutnya yaitu uji kinerja. Uji kinerja adalah uji layak pakai peralatan pengukuran parameter lapang. Pada uji kinerja ini kami menggunakan 8 taraf. Masing-masing taraf kami uji selama 1 jam dengan setting point sebesar 400, 420, 440, dan seterusnya dengan kenaikan per setting point sebesar 20. Pada setiap setting pointnya kami beri waktu 15 menit sekali untuk memindahkan sensor. Hal ini kami lakukan untuk memperoleh variasi data. Pada video ini menunjukkan rangkaian sensor telah berjalan dengan baik, yaitu apabila nilai sensor berada pada 0 sampai 400 ppm, maka secara otomatis pompa air akan menyala. Sedangkan apabila nilai sensor melebihi 400 ppm, maka pompa akan mati secara otomatis pula. Dapat dilihat di sini, air mulai mengalir dengan baik pada prototipe. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak atau pemrograman yang kami gunakan pada alat kami, yaitu di sini terdapat include atau memasukkan library, di mana library adalah sekumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk memudahkan dalam pemrograman. Di sini ada library untuk komunikasi dengan modul RTC, lalu LCD, SD card, dan SPI. Lalu di bawahnya ada define TDS sensor pin A1. Ini mendefinisikan pin analog A1 untuk sensor TDS. Lalu di sini ada referensi tegangan analog dari ADC, dan di sini ada cost in relay sama dengan 2. Ini mendefinisikan pin digital 2 untuk relay. Lalu di sini ada array karakter untuk menampung string. Lalu ada plot baca sensor, di mana ini merupakan variabel untuk membaca nilai sensor. Lalu di sini ada array karakter untuk hari-hari dalam seminggu. Lalu
Di bawahnya ini adalah inisialisasi objek LCD 0x27 dan ukuran 16x2. Lalu di bawahnya ini ada variabel untuk file SD. Lalu di bawah sini ada float untuk variabel kalibrasi dan validasi. Di sini ada float tegangan ya, tegangan rata-rata dari nilai TDS dan suhu. Lalu di bawahnya ini adalah pin mode relay output untuk mengatur pin relay sebagai output. Untuk mengontrol LCD, untuk menampilkan pada layar LCD berupa menampilkan pesan dan membersihkan layar. Di bawah sini adalah sintak untuk inisialisasi kartu SD dan menampilkan status inisialisasi jika valid atau down. Lalu di bawah sini pin mode TDS sensor untuk input, mengatur pin sensor TDS sebagai input. Lalu di bawahnya masuk pada sintak RTC, membaca waktu dari RTC dan menampilkannya pada LCD dan serial monitor. Data waktu dan nilai TDS ke kartu SD. Lalu ini adalah sintak untuk mengontrol relay berdasarkan nilai setting point. Jadi kita dapat mengaturnya di sini. Jika kita memerlukan setting point 400, maka sensor ini akan on. Jika setting pointnya itu kurang dari 400 dan akan off jika lebih dari 400. Lalu di sini termasuk pada sintak sensor ya. Dan di sini terdapat nilai TDS value sama dengan sekian. Ini menyatakan untuk membaca nilai analog dari sensor TDS, lalu menghitung tegangan rata-rata dan mengompensasi suhu, lalu menghitung nilai TDS dan menampilkan hasilnya. Dan di sini juga terdapat nilai X sama dengan TDS value sekian. Ini berasal dari rumus kalibrasi yang diperoleh dan diletakkan pada sintak sensor seperti ini. Bagian akhir ini sudah menjelaskan sintak sensor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data Excel atau data-data yang kami peroleh dari pengujian pada alat kami. Ini adalah data dari uji kalibrasi. Dalam pengujian ini dilakukan pada 14 gelas yang berbeda tingkat kepekatannya atau dengan 14 taraf. Pada masing-masing tarafnya itu dilakukan 10 kali pengulangan, dan ini adalah sampel ke-1 atau taraf ke-1. Nilai sensor ini merupakan nilai dari hasil pembacaan TDS sensor, sedangkan nilai kalibrator ini adalah dari alat pembanding yang kami gunakan, yaitu TDS meter. Lalu didapat selisih untuk mengetahui responsibilitas dari sensor, dari perbandingan sensor dengan kalibrator. Lalu ini adalah sampel kedua, yaitu dengan meningkatkan kepekatan air dengan menambahkan 1 ml larutan air garam. 1 ml larutan air garam ini berasal dari air sampel garam yang sudah kami ukur nilai ppm-nya, yaitu sebesar 2586, dan kami meneteskan atau menambahkan
untuk setiap peningkatan taraf, yaitu sebesar 1 ml larutan air garam, untuk menambahkan tingkat kepekatan pada setiap tarafnya. Dan didapat hingga taraf ke-14, yaitu dengan menambahkan 13 ml larutan air garam. Lalu setelah itu, setelah didapatkan data atau tabel, kita dapat membuat grafik dengan nilai X sebagai kalibrator dan nilai Y yaitu sebagai sensor. Untuk memudahkan menjelaskan grafik ini, dapat dilihat atau dapat ditambahkan garis tren. Lihat nilai R pada grafik, yaitu dengan ini display equation on chart, yaitu kita checklist dengan nilai display R square value on chart, kita checklist juga. Lalu dilihat nilai R sebesar 0,9874 dengan Y sama dengan 1,1043X ditambah 23,915. Ini adalah nilai yang diperoleh dari grafik atau dari data kalibrasi. Dan kita dapat lihat pada garis tren ini, itu titiknya ada yang melewati garis dan ada juga yang di bawah garis. Hal ini menyatakan bahwa nilai sensor pada taraf keempat itu lebih tinggi dibandingkan nilai kalibratornya. Dan pada taraf ke-12, pada titik ini, itu di bawah garis dikarenakan nilai sensor itu berada di bawah rata-rata nilai kalibrator, sehingga keluar dari zona garis tren. Lalu rumus ini, rumus Y, itu akan berguna untuk uji selanjutnya, yaitu uji validasi, dengan memasukkan rumus dari kalibrasi ke dalam pemrograman sebelum melakukan uji validasi. Sebelumnya itu karena ini berupa Y, maka kita ubah dulu menjadi nilai X. Jadi seperti ini dapat dinyatakan bahwa nilai X sama dengan Y dikurang 23,915 per 1,1043. Jika nilai R ini mendekati nilai 1, maka alat yang digunakan itu semakin baik atau layak digunakan. Lalu kita lanjut ke uji validasi. Ini data validasi ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat tersebut dapat digunakan, atau lebih baik atau sebaliknya pembandingannya itu dengan uji kalibrasi. Pada uji validasi ini kami menggunakan pengujian dengan 8 gelas yang berbeda tingkat kepekatannya atau 8 taraf, dengan masing-masing taraf itu dilakukan 5 kali pengulangan. Dan pada kenaikan kepekatan suatu larutan, yaitu dengan menambahkan larutan air garam dengan tingkat ppm yang sama, tetapi volumenya itu turun atau setengah dari uji kalibrasi. Jika pada uji kalibrasi kami menambahkan 1 ml larutan air garam setiap kenaikan tarafnya, lalu pada uji validasi ini kami menambahkan sebanyak 0,5 ml dan didapatkan data sensor dengan data kalibrator pada ulangan 1 hingga ulangan ke-5. Lalu didapatkan pada taraf ke-8 dengan menambahkan larutan sebanyak 3,5 ml larutan air garam. Lalu sama seperti sebelumnya, untuk mendapatkan grafik pada uji validasi ini, dengan nilai X menyatakan kalibrator dan nilai Y sebagai sensor. Lalu kita cari garis tren dengan rumusnya, yaitu dengan add trend line. Lalu kita di sini tuh kita menceklis semua, yaitu dari set intercept, display equation on chart, dan display R square value on chart. Ini lalu didapatkan nilai R sebesar 0,9994 dengan nilai Y sama dengan 1,1974X.
Lalu dapat dilihat nilai R pada uji validasi ini lebih besar dibandingkan nilai R pada uji kalibrasi. Hal ini dapat membuktikan bahwa alat yang kami rancang ini dapat berguna atau dapat digunakan dengan baik, karena nilainya ini mendekati angka 1. Selanjutnya kita ke MMC. Di sini adalah data yang tersimpan dalam SD card. Lalu kita ke uji kinerja. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menguji keseluruhan sistem dalam pengontrolan alat yang kami rangkai atau rancang, di mana kami membuat sebuah alat penambah nutrisi secara otomatis pada sistem budidaya hidroponik. Apabila kondisi air pada bak atau tandon kurang dari set point, pompa nutrisi akan menyala, dan apabila sudah melebihi dari set point, pompa nutrisi akan mati. TDS sensor ini sebagai input pengendali relay agar pompa dapat bekerja sesuai perintah yang telah diberikan. Jadi kami men-setting setiap set point-nya pada pemrograman, yaitu pada setting point 1 itu kami men-setting sebesar 400. Jadi ketika TDS value-nya itu lebih dari 400, maka pompa akan off, dan jika di bawah 400 maka pompa akan on atau menyala. Dan di sini selain ada data TDS value, kami juga mendapatkan nilai kalibrator. Nilai kalibrator ini didapatkan dari pengukuran menggunakan pembandingan alat, yaitu TDS meter yang kami gunakan. Kami mengukurnya itu setiap 15 menit sekali. Jadi pada menit pertama itu kami mengukur dan kami menyamaratakan datanya sebanyak 15 menit. Karena di sini kami menggunakan delay selama 1 menit. Jadi data yang tersimpan atau data akan muncul tiap 1 menit. Dan pada uji kinerja ini setiap poinnya kami memindahkan sensor ke tempat yang berbeda tetapi dalam prototipe yang sama tiap 15 menit sekali. Dan itu juga kami gunakan untuk mengukur nilai kalibratornya dengan TDS meter. Itu ini adalah data yang kami peroleh pada setting point 1 hingga setting point ke 8. Jadi dapat kita lihat di sini ya tabelnya. Nah, ini pada setting point 1 kami mengatur set pointnya itu sebesar 400, lalu setting point kedua 420. Nah, ini peningkatannya 20 ya setiap set point. Setting point ketiga 440 dan setting point ke-8 yaitu sebesar 590. Dan data yang kami peroleh setiap set pointnya itu berbeda-beda. Lalu kita dapat lihat selanjutnya di sini ada grafik dari uji kinerja. Yang pertama ada grafik dari setting point 1, di mana nilai X itu menyatakan waktu dan Y adalah TDS value dengan satuan ppm. Lalu pada setting point ke-1 dapat dilihat terdapat penurunan dan peningkatan. Ini dikarenakan pada menit ke-15 kami memindahkan sensor ke tempat yang berbeda. Hal ini memungkinkan bahwa terjadi penurunan atau peningkatan yang lumayan signifikan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh itu tidak sama. Seperti ini pada setting point kedua dapat dilihat datanya itu sama. Lalu ini adalah grafik dari setting point 1 hingga setting point 8. Dan ini adalah setting point ke-8. Lalu di bagian akhir terdapat grafik keseluruhan dari uji kinerja dari setting point 1 hingga setting point 8, di mana X sebagai waktu dan Y sebagai TDS value. Di sini dapat dilihat pada setting point 6 hingga 8
berada di atas setting point 3 hingga setting point 5 dikarenakan waktunya itu sama tetapi dalam hari yang berbeda. Jadi setting point 1 hingga setting point 5 kami melakukannya di hari Sabtu, dan setting point 6 hingga setting point 8 melakukannya pada hari Minggu. Lalu kita ke stabilitas. Di data stabilitas ini kami membutuhkan nilai waktu, setting point, TDS value, dan kalibrator untuk mencari grafik dari stabilitas. Dapat dilihat waktu ini kami karena kami menggunakan delay selama 1 menit, maka ini adalah waktu pertama hingga waktu terakhir pada setting point ke-8 menit ke 510. Lalu setting point ini adalah membatasi on off pada pompa. Dan ini adalah setting point ke-8. Lalu di sini ada nilai TDS value dari setting point 1 hingga setting point 8 dan kalibrator tabel dari stabilitas. Kita dapat membuat grafik stabilitas. Ini coba kita hapus. Kita coba membuat grafik dari stabilitas. Ini dengan cara yang pertama itu insert, lalu kita pilih grafik scatter, lalu kita select data, kita add, lalu kita beri nama yang pertama itu SP1. Sebagai contoh SP1, nilai X ini adalah sebagai waktu. Jadi kita tarik waktu dari setting point 1, data pertama hingga data terakhir. Lalu nilai X ini adalah nilai setting point pada setting point ke-1. Kita tarik, lalu kita add lagi, kita beri nama di sini untuk mencari grafik dari TDS value 1. X itu tetap waktu, menyatakan waktu, lalu Y karena di sini namanya adalah TDS value, maka value Y itu adalah dari data TDS value pertama hingga terakhir pada setting point 1. Lalu kita add lagi, lalu kita beli untuk mencari grafik dari kalibrator setting point 1. Kita tarik waktu, kita tarik data kalibrator, masukkan. Nah, kita oke. Maka ini adalah grafik dari setting point 1. Jika ingin mencari grafik stabilitas seperti ini, maka kita harus meng-add data hingga setting point ke-8. Pelakuannya sama seperti cara mencari grafik pada setting point 1. Dan ini jika ingin diberi nama atau label, maka kita tinggal checklist exit title sama chart title. Lalu kita beri nama X, itu sebagai waktu, dan Y sebagai nilai dari SP aktual dan kalibrator stabilitas. Dan pada grafik ini kita dapat lihat sesuai warna biru tua ini menyatakan setting point 1, dan orange ini menyatakan TDS value, dan abu-abu adalah kalibrator. Kita dapat lihat bahwa pada TDS value ini ada yang di atas dari nilai SP atau nilai setting point-nya, dan ada yang di bawah dari grafik SP. Berarti yang di bawah ini posisi pompa itu menyala, dan jika berada di atas setting point, maka pompa itu akan mati karena melebihi dari setting point. Jadi yang di atas garis dari setting point ini seperti ini, berarti pompa off, dan jika di bawah maka pompa on. Ini adalah grafik stabilitas dari keseluruhan setting point 1 hingga setting point ke-8. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai keakurasian pada alat kami.
pada masing-masing setting point. Ini dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada nilai SP. Nilai SP ini adalah nilai setting point. Setting pointnya itu sebesar 400, lalu nilai NA. Nilai NA ini adalah nilai aktual atau nilai TDS value yang kami peroleh pada setting point 1. Lalu nilai SP min NA, SP min NA per N. Nilai N ini adalah jumlah data pada setting point. Pada setting point 1 ini berjumlah 61 data, hingga berarti nilai N-nya itu sebesar 61. Lalu kita drag ke bawah, maka nilainya akan muncul secara otomatis pada data-data selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada nilai SP min NA per N per SP. Dari data sebelumnya dibagi nilai SP, lalu ada nilai 1 min SP min NA per N per SP. Dari data 1 dikurang data sebelumnya dibagi nilai SP. Lalu nilai persen atau keakurasian di sini itu dikali 100 atau menyatakan persen ya. Persen itu kan berarti 100%, dan didapatkan data pada setting point 1. Pada data 1 itu sebesar 99,9 sekian, mendekati nilai 100 ya, berarti sangat akurat. Lalu dicari hingga data ke 61 atau data terakhir pada setting point 1. Lalu untuk memudahkannya juga dicari rata-rata pada masing-masing variabel. Lalu pada setting point kedua diperlakukan seperti setting point 1 hingga setting point ke, nah ini ada nilainya 100, berarti sangat-sangat akurat. Hingga setting point ke-8. Ya, akurasi nilai grafik ini berasal dari data keakurasian atau persenan ini, dan nilai X-nya itu sebagai nilai setting point. Ya, setting point 1 hingga setting point ke-8. Lalu yang selanjutnya ada nilai kendali alat. Nilai kendali alat ini kita memerlukan nilai RWP. Nilai RWP itu dapat dicari dengan rumus sigma N I sama dengan 1 buka kurung ion I ditambah delay plus N, dimana nilai RWP itu adalah rata waktu pengendalian dengan satuannya menit, lalu ion I adalah aktuator lampu hidup, satuannya menit, dan delay adalah waktu tunggu, satuannya menit, dan N adalah jumlah data. Ini dapat dilihat pada tabel setting point 1 dengan SP 400. Itu dapat dilihat pompa on, berarti karena setting point 400 berarti pompa on-nya itu nilai yang di bawah dari nilai 400. Itu dapat dilihat yaitu sebanyak 56 data yang on, berarti ion I-nya itu sebesar 56, dan delaynya itu karena di sini terdapat 61 data, maka delaynya itu dan setiap datanya itu delaynya selama 1 menit, maka delay keseluruhannya itu selama 61 menit. Jika diubah ke detik menjadi 3660. Lalu N atau jumlah datanya itu sebanyak 61. Jika sudah didapatkan data dari ketiga ini, maka kita dapat mencari nilai RWP, yaitu dengan rumus pompa on ditambah dengan delay dibagi N, dan didapatkan nilai RWP pada setting point 1 sebesar 1,7
918.033 dengan satuannya menit. Jika diubah ke detik, maka dikali dengan 60, maka didapat sebesar 115,82 detik. Ini adalah nilai RWP dari setting point 1. Dan kita mencari nilai RWP hingga setting point ke 8. Dengan cara yang sama seperti pada setting point ke 1. Dan ini adalah nilai RWP pada setting point ke 8. Setelah didapatkan, maka kita dapat membuat grafik dari nilai RWP tersebut untuk mengetahui kendali alat. Dengan nilai X sebagai setting point dan nilai Y sebagai nilai RWP. Untuk memudahkannya, kita dapat membuat tabel seperti ini, grafik yang didapatkan dari uji kendali alat. Pada setting point 6 hingga 8 nilainya stabil, yaitu sebesar 2 nilai RWP-nya. Dan ini pada setting point ke 2 dengan ke 5 itu kecil, berarti pompanya lebih banyak off dibandingkan on. Dan jika nilai RWP-nya tinggi seperti ini 2 atau 1,9 sekian, itu pompanya lebih banyak yang on dibandingkan off. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini didapatkan dari rumus Corel, sensor, kalibrator. Jadi kita tarik data dari data 1 hingga data akhir pada sensor, data awal kalibrator hingga data akhir dari kalibrator, lalu didapatkan pada setting point 1 nilai reliabilitasnya itu sebesar min 0,51233. Lalu kita cari hingga pada setting point ke depan dan didapatkan hasil seperti ini. Nilai reliabilitas itu adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dan ini adalah nilai uji reliabilitas pada masing-masing setting point. Dan ini adalah grafiknya. Dan ini adalah nilai rata-rata dari uji reliabilitas. Jika kita mencarinya langsung dari keseluruhan data yang diperoleh, nilai reliabilitasnya itu sebesar 0,98052. Nilai reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai yang mendekati angka 1. Jika nilai reliabilitasnya mendekati angka 1, maka alat tersebut itu sangat amat baik untuk digunakan. Lalu yang selanjutnya ada uji respon alat, yaitu dengan cara mengukur seberapa lama alat itu bekerja dari pertama rangkaian atau alat tersebut teraliri arus listrik hingga semua alat menyala, LCD menampilkan perintah, dan aktuator itu hidup. Kemudian aktuator itu padam. Itu adalah menyatakan respon alat. Pada data pertama kami memperoleh respon alatnya itu selama 34,42 detik. Pada setting point 1 dilakukan pengujian respon alat sebanyak 5 kali pengulangan, dan begitupun pada setting point selanjutnya hingga didapatkan data sebanyak 40 data dari respon alat tersebut. Dan ini adalah grafik yang didapatkan dari pengujian respon alat.
Ini pada setting point 1, setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.